Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, di antara negara yang sedang viral di kancah internasional yang seolah menjadi pahlawan Islam adalah negara Iran dan sekutu-sekutunya. Banyak kaum muslimin yang kagum terhadap mereka karena pembelaan mereka terhadap Palestina. Karena itu, kami perlu mengingatkan kaum muslimin Sunni untuk mewaspadai mereka tentang hakikat Syiah di balik ini semua. Mari kita cermati seksama nubuat tentang Iran di akhir zaman. Yang pertama, Iran sebagai tempat keluarnya Dajjal di akhir zaman. Untuk yang terakhir kalinya, Dajjal akan keluar dari negeri Khurasan di sebuah tempat yang bernama Isfahan atau Asbahan dari sebuah perkampungan yang bernama Al-Yahudiyah. Dari Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Dajjal akan keluar dari sebuah tempat di belahan timur bumi ini yang bernama Khurasan. Ia akan diikuti oleh kaum-kaum yang wajah mereka seperti perisai yang tebal. Kemudian hadis dari Anas bin Malik, dan ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari kampung Yahudiyah, kota Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi Asbahan yang mengenakan kain selempang. Isfahan atau Asbahan pada hari ini adalah nama salah satu provinsi terkenal di Iran yang terletak di antara Shiraz dan Teheran. Dalam riwayat lain dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika Dajjal keluar saat aku masih hidup, niscaya aku akan melindungi kalian dari godaannya. Adapun jika Dajjal keluar saat aku telah wafat, maka ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Sahabat muslim, sesungguhnya Dajjal keluar di wilayah Yahudiyah Asbahan, lalu bergerak hingga menuju kota Madinah dan berhenti di luar kota Madinah. Pada saat itu Madinah memiliki 7 pintu masuk dan pada tiap lorongnya ada 2 malaikat yang menjaganya. Maka penduduk Madinah yang jahat-jahat akan keluar dari dalam Madinah dan bergabung dengan Dajjal di luar Madinah. Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi berkata, maka Dajjal akan mulai muncul dari Asbahan, dari suatu kampung yang bernama Al-Yahudiyah. Nah, sahabat muslim, Asbahan, Isfahan atau Esfahan terletak 340 km selatan Teheran. Kota ini adalah ibu kota provinsi Isfahan dan kota terbesar ketiga di Iran setelah Teheran dan Mashhad. Yang kedua, pengikut setia Dajjal berasal dari Asbahan, Iran. Ajaran agama Syiah Rafidah, mazhab Isna Asyariyah atau Syiah Imamiyah yang saat ini menjadi agama resmi Republik Iran memiliki banyak kesamaan dengan agama Yahudi. Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Imamiyah juga mengajarkan kebencian dan permusuhan yang telah mendarah daging terhadap kaum muslimin. Sejak revolusi Syiah dan pemerintahan Republik Syiah Imamiyah berdiri di Iran tahun 79 sampai hari ini, umat muslim Sunni mengalami penindasan yang luar biasa kejamnya. Para ulama, juru dakwah, dan tokoh-tokoh muslim dipenjara, disiksa, dibunuh secara keji. Masjid-masjid milik muslim Sunni dihancurkan, sehingga kaum muslimin jika hendak melaksanakan sholat Jumat harus mengungsi ke masjid di kedutaan besar Pakistan atau kedutaan besar negara-negara lainnya di Teheran. Kebijakan represif dan rasis rezim Syiah Imamiyah Iran itu mencerminkan kebencian dan permusuhan kaum Majusi Zoroaster Persia dan Yahudi Persia terhadap kaum muslimin. Dendam sejarah dan akidah yang telah mendarah daging tersebut sedikit banyak menjelaskan kepada kita mengapa kelak menjelang hari kiamat para pengikut setia dan tentara inti Dajjal itu berasal dari wilayah Asbahan dan negeri Iran secara umum. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari kampung Yahudiyah kota Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi yang mengenakan kain selempang. Sahabat muslim, peradaban Persia telah memperkenalkan 3 agama utama yaitu Zoroastrianisme, Manikeanisme, dan Bahai. Agama-agama lain termasuk Mazdak dan Manikeanisme yang keduanya secara tidak langsung mempengaruhi agama Kristen dan keduanya berakar dari agama Zoroastrianisme. Mayoritas penduduk Iran saat ini adalah penganut agama Syiah Imamiyah atau Syiah Isna Asyariyah. Apakah kelak sebelum hari kiamat, orang-orang Syiah Imamiyah di Iran akan menampakkan jati diri mereka yang sesungguhnya sebagai orang-orang Yahudi? Ataukah negara Syiah Imamiyah Iran akan menjadi negeri tempat kelahiran puluhan ribu Yahudi pengikut setia Dajjal? Wallahu alam. Yang ketiga, Iran menjadi tempat bermulanya pergerakan Dajjal dan pengikutnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Banyak hadis sahih yang menunjukkan bahwa keluarnya Dajjal adalah di wilayah timur, di saat manusia dilanda berbagai perselisihan. Awal kemunculannya adalah di wilayah Khurasan, tepatnya di Asbahan, Iran. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang panjang dari Fatimah bin Qais tentang kisah Tamim Ad-Dari
Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya cerita Tamim Ad-Dari mengagumkanku, karena ceritanya berkesesuaian dengan pembicaraanku. Kepada kalian tentang Dajjal, Madinah, dan Mekah. Ketahuilah, Dajjal berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Tidak, tapi justru dia keluar dari wilayah timur. Ia keluar dari wilayah timur. Ia keluar dari wilayah timur. Beliau menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Hadis ini dijelaskan secara lebih tegas dalam hadis dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Dajjal akan keluar dari sebuah tempat di belahan timur bumi ini yang bernama Khurasan. Dia akan diikuti oleh kaum-kaum yang wajah mereka seperti perisai yang tebal. Kemudian hadis dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari kampung Yahudiyah kota Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi Asbahan yang mengenakan kain selempang. Setelah itu, Dajjal dan para pengikutnya bergerak ke arah barat sehingga kembali muncul di sebuah wilayah yang terletak antara Irak dan Syam. Lalu Dajjal merajalela ke kanan dan ke kiri untuk menebar teror dan kejahatan. Dari Nawas bin Sam'an, ia berkata bahwa pada suatu pagi Rasulullah menyebut Dajjal. Lalu antara lain beliau bersabda, sesungguhnya ia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Lalu dia akan membuat onar ke kanan dan ke kiri. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, teguhkanlah iman kalian. Nah, sahabat muslim, Dajjal terus melakukan agresi ini sampai ia hampir memasuki Madinah. Ketika ia mulai mendekati kota Madinah, maka datanglah para malaikat yang membelokkan wajah Dajjal ke arah Syam. Maka Dajjal melanjutkan agresinya menuju arah Syam untuk mengepung kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin menghadapi kondisi yang sangat sulit dan situasi yang berat. Semua manusia berusaha untuk menghindari Dajjal dan berlari menuju pegunungan. Dan orang-orang Arab saat itu sangat sedikit jumlahnya. Setelah perjalanan panjangnya di muka bumi untuk menebar fitnah, maka di hari terakhirnya dari pengembaraannya, sampailah Dajjal di Palestina, ya di Syam. Kemudian Dajjal dan pasukannya terus merangsek hingga sampai di wilayah Damaskus, Syria, tempat di mana Al-Mahdi dan kaum muslimin berada. Saat itu Al-Mahdi dan pasukannya baru saja kembali dari penaklukan Konstantinopel. Ketika mereka hendak melaksanakan salat, tiba-tiba turunlah Nabi Isa yang diapit oleh dua malaikat. Nabi Isa turun di Menara Putih di timur Masjid Jami Al-Umawi Damaskus. Terjadilah dialog antara kaum muslimin dengan Nabi Isa. Saat itu mereka meminta agar Nabi Isa menjadi imam untuk salat mereka. Namun Nabi Isa menolak dengan mengatakan bahwa sebagian mereka menjadi pemimpin bagi lainnya. Setelah selesai sholat, maka Nabi Isa meminta agar pintu gerbang masjid dibuka. Ketika pintu terbuka, kaum muslimin melihat bahwa Dajjal dengan 70.000 pasukannya telah siaga untuk mengepung kaum muslimin. Terjadilah pertempuran dahsyat antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi melawan Dajjal dan pengikutnya. Kaum muslimin berhasil mendesak Dajjal dan pasukannya. Mereka terus mengejar dan memburu pengikut Dajjal hingga sampai di wilayah Palestina. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Lalu Nabi Isa mengejarnya hingga sampai di sebuah tempat yang bernama Pintu Lud, yaitu Palestina. Di tempat itulah Nabi Isa menikam Dajjal dengan tombaknya. Kemudian tombak yang berlumuran darah itu ditunjukkan kepada kaum muslimin. Selanjutnya sisa-sisa kaum Yahudi yang bersama Dajjal akan dibunuh semuanya, hingga mereka bersembunyi di pohon dan batu-batu. Namun pohon dan batu-batu tersebut dapat berbicara dan memberitahukan keberadaan Yahudi yang bersembunyi di belakangnya kecuali pohon Gharqad. Riwayat-riwayat tadi menjelaskan tentang negeri Khurasan yang secara spesifik adalah Isfahan Yahudiyah. Dan kemudian Iran menjadi pangkalan pemberangkatan Dajjal dan pasukannya. Dari negeri itu, Dajjal akan memulai perang terbuka terhadap umat Islam, terkhusus pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Keluarnya Dajjal dari Khurasan ini menjelaskan deklarasi Dajjal sebagai pemimpin dunia. Sejak saat itulah dimulainya hari keluarnya Dajjal yang hanya 40 hari. Satu hari pertama bagai 1 tahun, satu hari kedua bagai 1 bulan, dan satu hari ketiga bagai 1 pekan. Kemudian hari-hari berikutnya adalah sebagaimana hari-hari biasa. Yang keempat, Persia akan ditaklukkan oleh Al-Mahdi setelah penaklukan Jazirah Arab dan sebelum penaklukan Romawi. Dari Nafi' bin Utbah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalian akan memerangi semenanjung Arabia.
maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu kalian akan memerangi Persia, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu kalian akan memerangi Romawi, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu kalian akan memerangi Dajjal, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Nafi' berkata, wahai Jabir, tidaklah engkau melihat bahwa Dajjal tidak keluar sampai Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin? Ketika berbicara mengenai Persia, segera ingatan kita tertuju pada negara yang sekarang bernama Iran. Padahal sebenarnya yang termasuk dalam etnis ini bukan hanya negara Iran saja. Walaupun memang mayoritas bangsa Persia berada di negara Iran, bangsa Persia juga menjadi minoritas di negara-negara sekitar Iran seperti Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Amerika Serikat, Kuwait, Turki, Uni Emirat Arab, Irak, dan juga beberapa negara di Timur Tengah. Sebelum Islam datang dan menaklukkan bangsa Persia, bangsa ini telah memiliki peradabannya sendiri. Kebesaran bangsa ini bahkan dapat disamakan dengan kekaisaran Romawi pada saat itu. Mereka telah menikmati eksistensi mereka sebagai bangsa yang berdiri sendiri selama berabad-abad dan pernah mewakili sebuah kekuatan militer yang terorganisir dengan baik. Juga pernah berperang dengan orang-orang Romawi selama lebih dari 400 tahun. Oleh karena itu, untuk menaklukkannya, pasukan Islam harus menghadapi perlawanan yang sangat sengit dari orang-orang Persia, di mana mayoritas bangsa Persia berdomisili di Iran. Riwayat tadi menjelaskan bahwa salah satu musuh Al-Mahdi adalah bangsa Persia, Iran. Mereka adalah kaum Syiah yang kecewa lantaran Al-Mahdi yang dijanjikan bukan berasal dari mereka. Mereka ingin menumpas Al-Mahdi, namun Al-Mahdi justru berhasil mengalahkan mereka. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.